Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal ikhwah, masih di dalam hadis Shaddad ibn Aus radhiyallahu taala an. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan al-ihsan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian harus membunuh, maka berbuat ihsanlah di dalam membunuh. Nah, maka beberapa contoh telah kita sebutkan dari pembunuhan dengan cara ihsan, dengan cara yang baik. Ya, seperti misalnya ular, bagaimana cara membunuhnya? Pilih cara yang terbaik. Pilih cara yang terbaik. Misalnya dia adalah kalajengking, bagaimana cara membunuhnya? Pilih dengan cara yang terbaik. Iya. Kemudian ikhwani fillah, di dalam peperangan pun ketika seorang itu membunuh, maka harus membunuh dengan cara yang terbaik pula. Dan telah kita sebutkan contoh-contohnya. Cara yang terbaik yang diajarkan dalam Al-Quran adalah dengan apa? Memenggal lehernya. Iya. Ini lebih cepat, dia meninggal. Dan lebih mudah, iya, dilakukan. Namun jemaah sekalian, bukan berarti di dalam peperangan itu ya harus memenggal leher saja. Ya. Jangan ditikam yang lain kalau tidak dapat lehernya, harus cari lehernya. Tidak seperti itu ya. Ya. Kalau dalam peperangan, sementara berperang misalnya, ya, apa saja yang didapatkan bisa dilakukan. Ya. Apalagi dalam keadaan kondisi perang. Yang dimaksud di sini ketika dia menawan satu tawanan yang harus dibunuh, yang dia sudah menguasainya, tidak ada lagi perlawanan, maka pembunuhannya itu dengan cara apa yang terbaik? Dengan cara memenggal lehernya. Jelas ya? Iya. Atau mungkin kalau ditembak jidatnya ya, itu lebih cepat, ya mungkin itu lebih cepat. Itu lebih baik juga dilakukan. Baik. Ya, kita selesaikan pembahasan ini ya. Ya, saya kira sudah paham. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka berbuat ihsanlah di dalam pembunuhan. Kemudian kita melangkah pada sabda Nabi berikutnya, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih, ini contoh yang kedua yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian menyembelih, maka berlaku ihsanlah di dalam sembelihanmu. Dan di sini dapat kita melihat betapa indahnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau menyebutkan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan pada segala sesuatu. Setelah itu Nabi berikan contoh agar supaya semakin jelas. Paham ya? Maka ini contoh yang kedua. Berbuat ihsan tatkala kalian menyembelih, maka menyembelih dengan cara yang terbaik. Nah, dan penyembelihan sebagaimana yang didefinisikan oleh sebagian ulama, iraqatud dam, dia adalah mengalirkan darah hewan biwajhin maksus, dengan cara-cara khusus. Dia adalah mengalirkan darah dengan cara yang khusus. Maka menyembelih di sini tatkala dia adalah unta, maka penyembelihannya dengan nahar. Ya, ditusuk bagian tertentu dari lehernya. Ini adalah cara ihsan yang terbaik yang dilakukan untuk unta.
Hewan sembelihan selain daripada unta itu adalah az-zabah. Disembelih, digorok. Inilah cara yang terbaik dalam penyembelihan terhadap hewan-hewan selain daripada unta. Nah, maka di dalam menyembelih pun kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Dan berbuat ihsan di dalam penyembelihan tentunya dengan cara apa? Seperti tadi dalam pembunuhan. Tentunya dengan dicari jalan yang termudah dan paling cepat dia meninggal. Iya. Dan dibuktikan paling cepat dia meninggal, binatang itu cepat meninggal tatkala yang digorok itu ya bagian atas dari lehernya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam masalah penyembelihan ini harus dipahami bahwasanya berbuat ihsan di dalam penyembelihan itu tercakup di dalamnya menyembelih dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sembelihan yang disyariatkan itu harus terpenuhi syarat-syarat penyembelihan. Ini setiap kaum muslimin harus paham syarat-syarat penyembelihan. Sehingga setiap kita tatkala melakukan sembelihan, maka dia usahakan terpenuhi syarat tersebut. Kapan salah satu dari syarat ini tidak dilakukan, maka sembelihan itu adalah sembelihan yang haram untuk dimakan. Jelas? Iya. Baik. Syarat yang pertama adalah ahliyatul dzabih. Si penyembelih ini adalah orang-orang yang memang diperbolehkan baginya untuk menyembelih. Dan orang-orang yang disyariatkan, yang diperbolehkan untuk menyembelih di dalam Islam, itu hanyalah seorang muslim. Islam, muslim dan muslimah ya. Kemudian yang kedua, kitabiyah. Ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasara. Berarti kalau dia agama selain daripada Yahudi dan Nasara, dari kalangan orang-orang wasaniyun, para penyembah berhala misalnya seperti Hindu, Buddha dan yang lain sebagainya, maka ini haram sembelihannya. Kenapa? Tidak terpenuhi syarat yang pertama ini. Mereka bukan ahli sembelih. Yang diperbolehkan menyembelih di dalam Islam yang syah sembelihannya hanya orang Islam dan ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 5, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Dan makanan ta'am ahlul kitab itu halal bagi kalian. Dan ta'am kalian itu halal bagi mereka. Ta'am yang dimaksud di sini sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata beliau, ta'am mereka di sini adalah ma zabahuhu, apa yang telah mereka sembelih. Berarti artinya di sini ikhwah, wa ta'amul ladzina utul kitab. Sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Paham? Maka dari itu boleh memakan sembelihan ahlul kitab. Sembelihan ahlul kitab. Baik. Ini syarat yang pertama. Apa tadi? Harus orang-orang yang syah sembelihannya. Kaum muslimin atau ahlul kitab. Dan kaum muslimin di sini tercakup dalamnya kaum muslimat.
Tidak disyariatkan harus laki-laki saja yang menyembelih. Maka ketika tidak ada suaminya, wanita itu tidak makan ayam lagi. Kenapa? Tidak ada yang menyembelih. Ini tidak benar. Walaupun wanita selama dia mampu untuk menyembelih dengan syarat-syarat tertentu, itu boleh. Dan syarat yang pertama ini jemaah sekalian menggugurkan keharusan yang telah ditetapkan oleh sebagian adat istiadat masyarakat kita yang tidak ada dalilnya. Yaitu yang menyembelih itu harus orang yang sudah disunat. Atau orang yang telah balik. Walaupun sudah balik, kalau belum disunat tidak boleh menyembelih. Ini gugur keharusan yang seperti ini. Kenapa? Syaratnya hanya adalah muslim dan ahlul kitab. Selama dia muslim dan ahlul kitab, boleh dimakan sembelihannya. Jelas ini? Iya. Kemudian ikhwani fillah, syarat yang kedua dari sembelihan tersebut, hendaklah alat yang digunakan untuk menyembelih itu adalah alat-alat yang diperbolehkan untuk menyembelih. Jelas ya? Saya ulang. Alat yang dia gunakan untuk menyembelih ini adalah alat-alat yang diperbolehkan oleh syariat untuk digunakan menyembelih. Kemudian setelah kita paham ini, apa alat-alat yang diperbolehkan oleh syariat untuk digunakan menyembelih? Nah, perhatikan alat-alat yang diizinkan oleh syariat digunakan untuk menyembelih, kaidahnya adalah seluruh alat tajam yang bisa mengalirkan darah. Seluruh alat tajam yang bisa mengalirkan darah. Apakah dia besi yang tajam? Atau dia adalah batu yang tajam? Atau dia adalah kayu yang tajam? Atau dia adalah aluminium yang tajam? Atau dia adalah kaca yang tajam? Yang jelas dia adalah benda tajam yang bisa mengalirkan darah. Ini seluruhnya boleh digunakan untuk menyembelih. Tidak mesti parangnya Pak Imam. Tidak mesti nanti parangnya Ustaz. Tapi siapa saja yang memiliki benda yang tajam yang bisa mengalirkan darah, itu boleh digunakan untuk menyembelih. Jelas? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anharad dam wa dzukira ismullah alaihi fakul." Apa saja yang disembelih dengan alat yang mengalirkan darah, jelas di sini. Dan dibacakan nama Allah tatkala disembelih, fakul, makan. Berarti jemaah sekalian, kalau ada hewan yang dibunuh dengan cara dipukul kepalanya sampai dia mati, ini halal atau haram? Haram. Walaupun binatangnya binatang yang halal. Jelas? Iya. Atau ada binatang yang dibunuh dengan cara dicekik saja. Atau dijepit lehernya. Atau dipatahkan batang lehernya. Atau dengan cara apa saja yang tidak menggunakan alat yang tajam yang bisa mengeluarkan darah, maka itu adalah sembelihan yang tidak syah. Iya. Binatang yang telah disembelih dengan cara tersebut
itu adalah binatang yang haram untuk dimakan. Hukumnya adalah hukum bangkai. Kemudian ikhwani fillah, tadi kita telah mengetahui kaidahnya. Seluruh alat benda yang tajam yang bisa mengeluarkan darah itu boleh digunakan untuk menyembelih. Ya. Tapi ingat, kecuali dua. Ini diperkecualikan dalam hadis Nabi SAW dengan sanad yang sahih. Kecuali dua benda tidak boleh digunakan untuk menyembelih walaupun dia tajam. Yang pertama adalah asin, gigi. Tangkap burung-burung, tidak ada pisau, digigit saja lehernya, berdarah. Haram untuk dimakan. Atau ada gigi binatang. Binatang besar misalnya. Ada gajah yang meninggal misalnya dapat di hutan. Iya, ada giginya yang sudah lepas, tajam giginya digunakan menyembelih, tidak boleh. Dan sebagian ulama, diantaranya Syekh Al-Utsaimin, mengikutkan tulang itu pada gigi. Berarti tulang binatang atau tulang manusia atau tulang apa saja tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Ya, karena gigi ini bagian dari tulang. Paham ya? Di antara hikmahnya jemaah sekalian, kenapa dilarang gigi atau tulang itu digunakan untuk menyembelih? Dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tulang itu adalah makanan jin. Nabi bersabda, fa innahu zadu ikhwanukum minal jin. Karena sungguh tulang itu adalah bahan makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Maka makanan mereka tidak boleh kita hinakan. Maka dari itu tidak boleh digunakan apa lagi tulang itu? Siapa yang ingat? Istinja atau istijmar? Istijmar. Iya, bersuci dengan menggunakan tulang. Tidak boleh. Karena itu adalah zadu ikhwanukum minal jin. Iya. Makanan saudara kalian dari kalangan jin. Iya. Jelas ini? Kemudian yang kedua adalah al-dhufr, kuku. Ya. Mentang-mentang panjang kukunya bisa tajam, bisa digunakan menyembelih, ini tadi tidak diperbolehkan. Iya, untuk menyembelih dengan cara tersebut. Baik. Jadi selain daripada gigi, tulang dan kuku ini seluruhnya boleh digunakan untuk menyembelih selama dia bisa mengalirkan darah. Iya. Kalau batu boleh atau tidak? Dilihat caranya. Kalau batu dipukulkan ke kepalanya boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kalau batunya tajam dipakai menyembelih boleh atau tidak? Boleh. Jelas ya? Demikian pula kayu, demikian pula yang lainnya. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Kemudian selanjutnya syarat yang ketiga. Inharud dam. Dia dalam menyembelih benar-benar mengalirkan darahnya. Walaupun dia pakai benda tajam, tapi dalam menyembelih itu tidak mengalir darahnya. Maksudnya tidak menyebabkan darah itu keluar semuanya. Sedikit saja berdarah, setelah itu dipukul kepalanya. Ini tidak diperbolehkan. Tapi benar-benar dia mengalirkan darahnya. Dan dalam mengalirkan darah ada 4 bagian yang harus terpotong. Saluran pernapasan, kerongkongan atau tenggorokan? Mana ahli biologi nih? Baik. Yang jelas, ya saja Anda tahu ya. Yang jelas, ya. Dia adalah aliran
pernafasan. Yang dilewati pernafasan ini. Kemudian yang kedua, yang dilewati oleh makanan dan minuman. Tenggorokan atau kerongkongan, wallahu alam. Kemudian, dua urat yang ada di leher kanan dan kiri. Di situ ada dua urat yang harus diputus. Kapan terputus itu mengalir darahnya. Dan menyebabkan dia cepat untuk mati. Maka dari ikhwani fillah, tatkala antum menyembelih, perhatikan harus kelilingnya. Diperkirakan sampai memutus urat apa namanya yang ada di sini? Urat leher ya? Urat nadi. Baik. Saya kira antum paham ini ya. Baik. Dalil daripada syarat ini adalah hadis yang kita bacakan tadi, ma'an haraddam, apa yang mengalirkan darah. Berarti benda yang mengalirkan darah, kemudian dia benar-benar mengalirkan darahnya. Kapan dia telah mengalirkan darahnya, maka itu syah. Itu syah sembelihannya. Kemudian ikhwani fillah, syarat yang terakhir adalah zikrusmullahi inda dzabh. Menyebutkan nama Allah tatkala dia menyembelih. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 121. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq." Dan janganlah kalian memakan dari hewan-hewan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Sungguh dia adalah kefasikan. Larangan di sini menunjukkan haramnya. Larangan di sini menunjukkan apa? Haramnya. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Ma'an haraddam, apa yang mengalirkan darah. Wa dzukira smullahi alaihi, dan dibacakan nama Allah tatkala disembelih. Fakul, silahkan makan. Pemahaman kebalikannya, apa yang mengalirkan darah dan tidak disebutkan nama Allah, apa lanjutnya? Jangan makan. Berarti dia haram. Jelas ya? Ini syarat. Harus disebutkan nama Allah. Jadi ini jamaah sekalian, ada 4 syarat dari penyembelihan tersebut. Siapa yang telah menyembelih? Siapa yang menyembelih dan telah memenuhi 4 syarat dalam sembelihan ini, maka sungguh sembelihannya itu syah, halal untuk dimakan. Halal untuk dimakan, dan inilah bentuk ihsan di dalam penyembelihan. Nah, mungkin ada yang bertanya ya. Bagaimana kalau kita menyembelih tiba-tiba lupa baca bismillah? Setelah ditarik pisaunya, selesai menyembelih, tidak baca bismillah tadi ini. Bagaimana hukum sembelihannya, halal atau haram? Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwasanya sembelihannya itu tetap haram untuk dimakan. Walaupun sapi yang disembelih. Mungkin ada yang lupa. Karena sibuknya dia menjatuhkan sapinya, berontak ke sana kemari, akhirnya ada kesempatan digorok. Wah, ternyata selesai tidak baca bismillah tadi. Ternyata sapinya itu jadi haram untuk dimakan, walaupun besar. Walaupun besar. Mungkin ada yang mengatakan kalau begitu mubazir. Kalau begitu mubazir ini tidak dimakan. Kalau ayam ya mungkin saja bisa dimaklumi. Tapi kalau sapi, berapa juta harganya? Maka jawabannya bahwasanya ini bukanlah perkara yang mubazir, karena dia adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik. Adapun orang yang menyembelih ini
orang yang menyembelih ini, tatkala dia lupa dalam sembelihannya mengucapkan bismillah, maka ingat orangnya ini tidak mendapatkan dosa. Ya, karena lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kamu hukum kami kalau kami lupa atau kami bersalah. Iya. Ini dia tidak mendapatkan dosa. Karena sebagian juga orang menjadikan ayat ini sebagai dalil. Mengatakan, ya, anggaplah tadi lupa tidak menyebutkan nama Allah. Itu haram sembelihannya. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Ya Allah, jangan kamu hukum kami kalau kami lupa atau bersalah. Maka dengan ayat ini, sebagian orang mengatakan, kalau dia menyembelih, lupa menyebutkan bismillah, maka sembelihannya itu halal. Dijelaskan oleh sebagian ulama, bahwasanya ayat ini untuk orangnya. Ayat ini untuk orangnya. Orangnya memang tidak berdosa karena lupa. Tapi sembelihan ini, yang tidak dibacakan nama Allah, kemudian ada orang yang ingin makan. Apakah orang yang makan ini lupa? Orang yang mau makan ini lupa? Sementara dia tahu dia tidak disebutkan nama Allah? Tentunya tidak. Maka dari itu, tetap haram untuk dimakan. Ayat ini untuk yang menyembelih. Tidak berdosa. Tapi untuk yang telah disembelih, tidak tercakup di dalamnya kandungan ayat ini. Jelas ya? Iya. Kemudian ikhwani fillah, inilah berapa tadi? 4 ya? 4 syarat daripada sembelihan itu. Siapa yang menyembelih dengan cara ini, maka sungguh dia telah yang menyembelih dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulang ya, yang pertama tadi apa? Ya, yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahlul kitab. Tidak mesti harus balik. Iya. Cuma sebagian ulama menyebutkan, yang penting anak itu sudah mumayyiz. Apa artinya mumayyiz? Sudah bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Umur 7 tahun sudah bisa menyembelih. Iya. Tidak usah periksa celananya sudah disunat atau belum. Iya. Yang jelas dia sudah mumayyiz, muslim, maka boleh dia dimakan sembelihannya. Kemudian syarat yang kedua apa? Menggunakan alat tajam yang bisa mengalirkan darah. Yang ketiga, dia menyembelih dengan cara benar-benar mengalirkan darah. Terpotong 4 bagian yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang keempat, menyebutkan nama Allah tatkala dia menyembelih. Sisa, bagaimana apa yang dibaca ketika menyembelih. Karena banyak orang takut menyembelih karena tidak tahu apa yang mau dibaca ketika menyembelih. Apalagi kalau sudah ditakut-takuti. Hati-hati sembarang menyembelih, tidak tahu bacanya. Ya. Apalagi kalau dikatakan tidak tahu di mana mau mentaruh rohnya, disuruh nanti hidupkan pada hari kiamat. Akhirnya takut orang menyembelih. Sudah mau makan ayam, tidak jadi makan ayam karena takut menyembelih. Ya, ditunggu dulu Pak Imam. Pak Imam ke kebun. 2 hari baru kembali. Baik. Ini adalah syarat-syarat yang tidak dibenarkan. Yang jelas 4 syarat ini jamaah sekalian terpenuhi, silahkan. Halal untuk dimakan. Apa yang dibaca ketika menyembelih? Disebutkan dalam ayat. Menyebutkan nama Allah. Kalau sudah menyebutkan nama Allah, Bismillah. Selesai. Potong. Walaupun sebagian hadis menyebutkan ada bacaan yang dibaca oleh Nabi, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Apakah harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Tidak mesti. Yang jelas sudah membaca Bismillah. Sudah. Boleh menambah Bismillahi Allahu Akbar. Iya. Tidak perlu terlalu banyak dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Baca 3 kul lagi. Terlalu lama. Iya.
Baik. Bahkan itu adalah perkara bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari 4 perkara, 4 syarat yang telah kita sebutkan ini jamaah sekalian, gugur seluruh syarat-syarat yang disebutkan oleh masyarakat yang tidak ada dalilnya, gugur seluruh syarat-syarat yang disebutkan oleh tradisi yang tidak ada dalilnya. Sebagian sebelum dia menyembelih harus disyaratkan diwudui. Ada lagi yang bacakan selawat. Ada lagi terlalu banyak ritual-ritual yang harus dilakukan. Seolah-olah penyembelihan itu adalah perkara yang tidak sembarang orang yang bisa melakukan. Akhirnya jamaah sekalian, terjadi pengkultusan terhadap satu sosok yang menyebabkan mereka bisa jatuh pada perbuatan gulu berlebih-lebihan di dalam agama. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang sufi di dalam agama mereka. Tatkala mau menyembelih harus gurunya dulu yang sembelihkan. Tidak syah, bahkan tidak berkah kalau bukan guru kita yang menyembelih. Maka dari itu saya nasihatkan ikhwah, antum harus bisa menyembelih semuanya. Dan selisihi mereka. Selisihi mereka. Jangan sedikit-sedikit harus ustaz, bawa ke ustaz. Sedikit-sedikit bawa. Tidak. Nabi SAW menyembelih. Para sahabat beliau menyembelih. Bahkan Nabi menyembelih onta ketika apa? Ketika Hajjatul Wada, sisanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, lanjutkan sembelihan. Tidak mesti harus Nabi SAW sendiri yang menyembelih. Maka dari itu, ikhwani fillah, selama terpenuhi 4 syarat ini, menyembelih. Halal sembelihannya. Jelas ya? Iya. Tapi jangan sampai ada salah paham, berarti Ustaz tidak mau dimintai tolong lagi ini untuk sembelihkan kita. Tidak. Ya, saya hanya ingin mendidik antum semuanya. Iya. Jangan seperti orang-orang sufi. Harus semuanya gurunya, harus semuanya kiainya, harus semuanya syekhnya. Ya, akhirnya terjadi pengkultusan kepada guru-guru mereka dan terjadilah gulu berlebihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terakhir, Nabi SAW selanjutnya menyebutkan, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Tentunya tidak semuanya paham ya, bagaimana cara menajamkan pisau. Ini dalam rangka apa? Agar supaya sembelihan itu tidak tersiksa. Ini perbuatan ihsan di dalam menyembelih. Jangan asal kira-kira saja, ini sudah tajam ini. Sekalinya dipakai menyembelih, tumpulnya bukan main. Tapi apa? Sebelum, tidak ada salahnya kalau harus diasah dulu. Sebelum digunakan untuk menyembelih. Ini. Kemudian selanjutnya, wal yurih dzabihatahu. Hendaklah orang yang menyembelih itu menyenangkan hewan sembelihannya. Dijelaskan oleh para ulama kita, apa maksud menyenangkan hewan sembelihan? Apakah harus dikasih makan dulu? Disapu-sapu lehernya? Atau di apa? Ternyata yang dipahami oleh para ulama kita, menyenangkan hewan sembelihan adalah menyembelih dengan cara yang cepat. Tidak lambat-lambat, dinikmati sakitnya. Tapi menyenangkan hewan sembelihan adalah apa? Disembelih dengan secepat mungkin sampai bisa selesai. Setelah itu dibiarkan dia dalam sakaratul maut. Jelas ini? Demikian pula jemaah sekalian, tidak menyiksa hewan selama dia bisa dipegang, diikat dengan cara yang baik, kemudian setelah itu dilepaskan setelah disembelih, maka itu dilakukan. Sehingga dia tidak tersiksa di dalam sembelihan tersebut. Ini semuanya wal yurih dzabihatahu. Hendaklah dia menyenangkan hewan sembelihannya. Paham ikhwah? Baik, sampai sini selesai pembahasan kita dalam hadis yang ke-17 ini. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.